Karena ini masalah malu. Sebetulnya ini tuh masalah malu, masalah sensitif. Sebagian orang tuh nggak mau bahas ini. Cuman dalam masalah hukum terpaksa harus kita bahas. Kalau istri mengeluarkan sperma suami boleh dengan cara apa saja. Boleh menggunakan anggota tubuh yang mana saja kecuali satu. Apa? Dubur. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha salah satu atau di antara yang dapat membatalkan puasa adalah al-jima'u, yaitu berhubungan badan. Wa huwa bil ijma', keputusan itu berdasarkan ijma para ulama. Wa kadza al-istimna'u bil yadi wa ghairiha. Begitu pula melakukan onani dengan tangan atau dengan selain tangan dapat membatalkan hukum yang demikian itu, yaitu hubungan badan dan onani. Hukumnya sama seperti makan. Artinya jika dilakukan dalam keadaan sengaja maka dapat membatalkan puasa, tapi jika dilakukan dalam keadaan lupa maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah redaksi kitab Kifayatul Akhyar yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Al-Imam Hizki mengatakan wa minha, dan salah satu perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Apa? Al-jima'u, yaitu hubungan badan. Baik hubungan badan yang halal atau hubungan badan yang haram. Dua-duanya dapat membatalkan puasa. Wa huwa bil ijma', dan hukum tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, Bapak Ibu. Barang siapa yang berhubungan badan di siang hari Ramadan saat ia berpuasa, baik hubungan badannya halal, suami istri, atau haram, yaitu zina, maka kedua-duanya dapat membatalkan puasa. Ya. Nah, ini masalah zina ini hati-hati, Pak ya. Jangan sampai terjadi. Karena kata para ulama begini, seluruh dosa balasannya di akhirat kecuali 3. Ada 3 dosa yang jika dilakukan maka balasannya bukan cuma di akhirat, tapi di dunia sudah Allah segerakan. Apa 3 dosa tersebut? Pertama, perbuatan zolim. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah zina. Jadi 3 dosa ini selain balasannya di akhirat, di dunia Allah segerakan azabnya. Kemudian dari 3 ini yang paling berbahaya adalah zina. Kenapa? Karena zina itu menimpa si pelaku, tapi juga akan menimpa seluruh keluarga si pelaku. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, inna zina dainun idza aqradtahu kanal wafa'u min ahli baitika fa'lami.
Sesungguhnya zina adalah hutang. Barang siapa yang berani berhutang, maka tebusannya adalah salah satu anggota keluarganya. Jadi kalau seorang pemuda berani berzina dengan pacarnya, maka siap-siap satu saat nanti salah satu adik kesayangannya akan dizinai oleh orang lain. Dan jika seorang suami berani berzina dengan perempuan lain, maka siap-siap jikalau satu saat nanti istrinya pun akan dizinai oleh orang lain. Dan jika seorang ayah berani berzina dengan perempuan lain, maka siap-siap kalau satu saat nanti salah satu anak kesayangannya akan dizinai oleh orang lain. Kenapa? Karena zina adalah hutang. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Hutang uang bayar uang. Hutang zina bayar zina. Hati-hati ya. Dirhami fi ahlihi yuzna birub'id dirhami. Barang siapa yang berani berzina dengan seorang perempuan dengan membayar 2000 dirham, dia kira istrinya aman di rumah, dia kira anaknya aman di rumah, dia kira saudara-saudara perempuannya aman di rumah. Tapi kata Imam Syafi'i, dia di luar berzina dengan membayar uang, bisa jadi di rumahnya entah istrinya, entah anaknya, entah saudara-saudara perempuan yang lainnya dizinahi dengan cara gratis. Dengan cara gratis. Hati-hati, karena zina adalah hutang. Bahkan kata Imam Syafi'i begini, man yazni yuzna bihi walau bijidari in kunta yahadza labiban fafhami. Siapa yang berani zina pasti dibalas zina. Jika engkau paham ucapanku ini, kata Imam Syafi'i, maka hendaklah kalian berhati-hati. Artinya apa? Jangan sampai menodai wanita orang lain. Karena jika engkau berani menodai wanita orang lain, maka Allah akan kirim orang lain yang bejat sepertimu yang akan menodai wanita-wanitamu. Makanya Imam Syafi'i itu berpesan, ufu ta'ufu nisa'ukum. Hendaklah engkau menjaga diri, menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatan wanita-wanitamu. Gitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu masalah. Bukan cuma menimpa si pelaku, tapi juga menimpa keluarga si pelaku. Ya. Bahkan bukan cuma zina, Pak, yang dianggap sebagai hutang. Ya. Semi-semi zina pun itu dianggap orang. Hati-hati. Satu saat kita punya anak bakal dicium orang. Ada kisah di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah itu, ada seorang raja yang sangat melindungi putrinya. Jadi putrinya kemana-mana itu dikawal. Ketika itu orang-orang tidak tahu apa yang dikhawatirkan oleh si raja ini, sehingga putrinya itu kemana-mana dikawal. Sekolah dikawal sama tentara, main dikawal tentara, pasar dikawal tentara. Betul-betul ketat penjagaannya. Nah, sehingga tidak ada satu laki-laki yang berani untuk saat si putrinya ini akan masuk rumah dan penjagaan sudah mulai lengah. Tentaranya kan kalau udah mau masuk rumah udah dia nyampe ini mah. Ketika penjagaan mulai lemah, tiba-tiba ada orang lari memeluk si perempuan tersebut, si anak raja, langsung dicium. Kemudian si laki-laki ini langsung kabur lagi, Pak.
Oh, tentara langsung siap-siap mengejar. Tapi kata raja, gak usah, jangan dah. Kenapa? Dah lunas. Lah kenapa begitu raja? Dulu saya begitu. Ada perempuan, saya peluk, saya cium, kata ya. Ya Allah, ternyata itu jadi hutang buat saya. Tapi hari lagi anak saya. Karena dosa saya cuma itu doang, satu katanya. Dan itu sudah dibayar lunas. Nggak akan ada lagi yang akan berbuat seperti itu. Maka hati-hati Pak. Ya, kita pernah nyium anak orang, hati-hati. Anak kita dicium orang juga loh. Ya. Atau bahkan begini, kita selalu memperhatikan perempuan orang lain. Memperhatikan istri orang. Memperhatikan anak orang, memperhatikan. Kita liatin terus, jangan salahkan siapa-siapa. Anak bapak nanti ada yang ngeliatin juga, liatin. Sebagaimana kita berbuat kepada seorang perempuan, seperti itulah akan ada orang yang memperbuat hal yang sama kepada. Makanya kalau kita benar-benar bisa menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan wanita lain, kata Imam Syafi'i, tenang, wanita-wanitamu akan dilindungi oleh Allah. Bukan dilindungi dari sentuhan orang saja, tapi akan dilindungi dari pandangan mata-mata keranjangnya laki-laki. Ya. Bahkan Pak, ya, namanya hidup itu kejam, betul kejam. Kalau kita bilang kejam ya, padahal secara bahasa agamanya nggak boleh bilang kejam. Tapi kita bilang hidup itu ada sunnatullah, ada hukum karma. Apa yang kita perbuat kepada orang, itulah yang akan kita terima dari orang lain. Ada seseorang menikahi wanita hanya untuk sesaat saja. Dia udah punya istri nih. Ini kejadian banyak lah, kejadian banyak. Saya cerita asli, fakta, realistis. Dia sudah punya istri, kemudian dia ingin menikah lagi. Kalau nikahnya sungguh-sungguh, berumah tangga sungguh-sungguh, bilang sama istrinya, wah istriku, aku ingin menikah lagi. Ingat, ini bukan izin, tapi ini pemberitahuan. Wah, mantep Pak kalau begitu dong. Tapi pertanyaannya, berani nggak tuh? Ya, akhirnya apa? Dia menikah lagi dan benar-benar berumah tangga sesuai sunnah Rasul, adil dan lain sebagainya. Insya Allah. Yang ada karma adalah ketika seseorang menikahi wanita kedua hanya untuk bersenang-senang saja. Ini banyak dilakukan oleh bos-bos Cikarang ini. Pak Haji Komar termasuk gak? Enggak. Masya Allah, ini bos yang soleh. Ya, enggak, bukan bos Cikarang, bos Tegal Gede. Ya, nikah kedua atau ketiga atau keempat lah, itu hanya sekedar untuk mencurahkan nafsu saja. Sehingga setelah berhubungan badan, mungkin setahun 2 tahun, dicerai lah. Dicerai si perempuan tersebut. Ya. Yang terjadi adalah sebagaimana dia memperlakukan wanita orang lain seperti itu, ternyata ada orang lain juga yang memperlakukan wanitanya seperti itu. Akhirnya ada orang yang menikahi anaknya, gak lama cerai. Akhirnya anaknya pun jadi janda. Kemudian susah dapat jodoh. Saya gak ngomongin satu orang, tapi secara umum. Sebetulnya bukan cuma orang Cikarang saja, banyak di luar pun seperti itu. Ya. Jadi ternyata apa yang kita perbuat kepada orang itu berdampak kepada anak kita. Hati-hati. Ya. Apa yang kita perbuat kepada orang itu berdampak kepada anak kita. Untuk ya banyak-banyak istighfar. Ya, dan jangan pernah mempermainkan perasaan siapapun, hati siapapun, dan jangan pernah mempermainkan hidup seseorang. Kalau pengen hidup bertiga, bismillah hidup bertiga. Beneran maksudnya. Ya kok ya?
Ya bertiga maksudnya sama anak begitu. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lagi viral tuh Pak, lagi rame. Hah? Tahu ya beritanya? Wah, jadi terus lagi ya. Wajib Komar tahu deh. Koko tahu Koko ya. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi kita kembali bahwa berhubungan badan baik yang halal maupun yang haram dapat membatalkan puasa dan itu merupakan ijma kesepakatan para ulama. Kemudian berikutnya, wa kadzal istimna'u bil yadi wa ghairiha. Begitu pula melakukan onani. Ini onani. Ya begitulah ya. Ya. Onani, mengeluarkan sperma bil yadi wa ghairiha, dengan tangan. Baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan istri. Baik dengan tangan ataupun dengan anggota tubuh yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di sini perlu kita rinci ya. Pertama, yang namanya istimna itu menggunakan apa namanya? Bukan alat. Menggunakan perangsang. Perangsangnya itu bisa tangan, bisa anggota tubuh yang lainnya. Ya kita bilang alat untuk mengeluarkan sperma. Nah, istimna atau onani dengan tangan, bagaimana hukumnya? Haram atau halal? Para ulama mengatakan, jika istimna dengan tangan sendiri, maka hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Jadi tidak boleh mengeluarkan sperma kecuali oleh istri atau oleh budak. Tapi sekarang perbudakan udah nggak ada. Jadi mengeluarkan sperma hanya boleh oleh istri saja. Selain istri nggak boleh, bahkan oleh diri sendiri pun tidak boleh. Maka istimna dengan tangan sendiri tidak boleh, haram hukumnya. Beda dengan jika dilakukan dengan tangan istri. Istimna dengan tangan istri hukumnya boleh. Bahkan bukan dengan tangan istri saja, dengan seluruh anggota tubuh istri. Dari ujung ketombe sampai ujung rorombehen, Pak. Itu boleh tuh, ya, digunakan sebagai alat perangsang untuk mengeluarkan sperma. Ini kita vulgar-vulgaran aja, Pak ya. Ngaji fikih itu biar jelas. Jadi selain istimna dengan tangan, ya kalau istri yang melakukan itu boleh. Misalkan dengan kaki, gimana dengan kaki dan lain sebagainya. Ini masalah yang enggak, ini masalah ya. Ini masalah, Pak, banyak dialami orang yang kalau ustadznya enggak buka masalah ini, jamaah enggak bakal nanya. Ya, karena ini masalah malu. Sebetulnya ini tuh masalah malu, masalah sensitif. Sebagian orang tuh nggak mau bahas ini. Cuman dalam masalah hukum terpaksa harus kita bahas. Kalau istri mengeluarkan sperma suami boleh dengan cara apa saja. Boleh menggunakan anggota tubuh yang mana saja kecuali satu. Apa? Dubur. Cuman dubur doang, dubur saja yang tidak boleh dijadikan alat untuk mengeluarkan sperma laki-laki. Artinya apa? Istri mengeluarkan sperma laki-laki dengan tangannya boleh, dionanikan. Atau bukan dengan tangan, tapi dengan mulut. Jadi saya dulu nggak kebayang juga, tapi karena jamaah nanya, pakai mulut, saya bilang, gimana ceritanya? Intinya apa? Ada yang melakukan seperti itu. Bagaimana hukumnya? Selama yang melakukannya istri, saya bilang boleh. Cuman
Makruh kalau pakai mulut, Pak. Ya. Pakai semua. Saya yakin ini pembahasan Bapak agak please ya. Ibu juga agak jauh. Mulut istri hukumnya boleh, tidak haram. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena kurang adab saja, Pak. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu minhu wala ra'a minni." Aku dengan Rasul, walaupun hubungan badan, tapi aku tidak pernah melihat kemaluannya dan Rasul tidak pernah melihat kemaluanku. Itu salah satu adab hubungan badan. Nah sekarang kalau onaninya pakai mulut, pasti ngelihat gak? Wah, ngelihat, Pak. Ya. Nah itu. Atau pakai kaki dan lain sebagainya, boleh. Ya, coba pakai kaki bagaimana? Ya, kalau kaki bersih, kalau roro behun, baret, Pak. Ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan di dalam Fathul Mu'in ada pembahasan bagaimana hukum suami menjilat klitoris istrinya. Tahu klitoris ya? Bahasa lainnya apa? Silakan Ustaz Dedi. Ya itu ya. Tahu klitoris siapa ya? Perempuan di dalamnya tuh ada seperti kacang sedikit. Ya itu namanya klitoris dan yang disunat itu. Cuman perempuan itu mau disunat, mau enggak disunat enggak jadi masalah. Karena para ulama beda pendapat. Apakah perempuan itu wajib disunat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ulama sepakat, laki-laki itu wajib disunat. Ya. Kokoh misalkan masuk Islamnya udah agak dewasa, tetap harus dipangkas itu kok. Ya, cuman mungkin kalau udah gede agak lihat atau gimana kok ya. Jadi seperti itu ya. Dibahas Pak, bagaimana hukum menjilat klitoris perempuan. Boleh atau tidak? Ternyata Syekh Zainuddin dalam Fathul Mu'in mengatakan boleh. Cuman makruh. Wa yukrohu masu biziril mar'ati. Makruh menghisap klitoris istri. Nah, artinya apa? Tidak haram, tapi hanya sekedar makruh. Nah, ini saya serahkanlah kepada bapak-bapak sekalian. Maksudnya apa tuh makruh? Sebagian orang menafsirkan makruh, oh berarti boleh dong Tat. Nggak haram soalnya. Sebagian orang menafsirkan, oh berarti ini harus dihindari nih, karena bukan adab daripada adab-adab hubungan badan. Ya. Dan jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini manfaat ketika istri sedang haid. Ustaz, bagaimana cara hubungan badan ketika istri sedang haid? Maka pertama, bapak boleh telanjang bulat. Sementara ibu nggak boleh telanjang bulat. Minimal pakai celana dalam ya ketika hubungan badan. Tuh. Ini cara berhubungan badan dengan istri yang haid ya. Laki-lakinya boleh telanjang bulat tanpa busana sehelai pun. Perempuannya itu tetap wajib menutup kemaluannya. Depan belakang itu ditutup, minimal pakai celana dalam. Ini menurut sebagian ulama. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan dari pusar sampai lutut itu harus tertutup. Tapi kita ambil yang ringan aja. Boleh pakai celana ya. Nah, semua anggota badan istri itu boleh disentuh, boleh dijadikan alat untuk bersenang-senang, kecuali yang keluar darah haid saja tidak boleh. Bagaimana untuk mencapai kepuasan? Untuk mencapai kepuasan bagi laki-laki tadi dionanikan oleh istrinya. Bagaimana agar istri mencapai kepuasan? Ya itu tahu sendiri kan. Nah, udah berumah tangga pasti tahu bagaimana cara memuaskan satu dengan yang lainnya. Ya.
Cuman bahaya juga nih yang belum nikah nih. Mana yang belum nikah? Oh itu. Koko juga, Koko. Nah jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Karena apa? Ini perlu dibahas karena ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz, ketika hubungan badan dengan istri saya, ya, ketika sedang haid, bagaimana caranya? Ternyata masih banyak yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, padahal istrinya sedang haid, haram. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian menggauli istri kalian sampai mereka suci dari haidnya. Ya. Jadi ketika istri haid boleh disentuh semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali area kemaluan. Itu yang tidak boleh untuk di. Nah, seperti itu. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu. Wah, ini ngaji fikih emang dahsyat ini ya. Nah, istimna atau onani dengan tangan istri hukumnya boleh. Sementara dengan tangan sendiri hukumnya haram. Tadi ayat Qur'annya sudah. Sekarang hadisnya. Kata Nabi, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya sendiri. Maksudnya apa? Menikahi tangannya sendiri. Onani dengan tangan sendiri, nggak boleh. Wa ghairiha, dan onani selain tidak boleh. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hukum onani ya, haram hukumnya. Baik dengan tangan atau anggota tubuh yang lainnya. Baik dengan tangan sendiri yang memang ketika tidak puasa pun haram, dan dengan tangan istri yang sebetulnya ketika tidak puasa hukumnya boleh. Tapi jika itu dilakukan dalam keadaan berpuasa, semuanya jadi haram. Pak Ustadz, bagaimana kalau cuman berhayal saja lagi puasa ngayal? Enggak dipegang kemaluannya dengan tangan. Ngayal tapi keluar air mani. Apakah membatalkan puasa? Para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada sentuhan-sentuhan. Ya. Tidak ada sentuhan tangan, tidak ada sentuhan anggota tubuh lain. Ngayal kemudian keluar sperma, itu tidak membatalkan puasa. Pak Ustadz, bagaimana jika onaninya tidak dengan tangan atau anggota tubuh orang tapi pakai bantal guling? Sama kata para ulama, mau pakai bantal guling, tembok, baik tembok yang sudah dicat, yang belum dicat, itu semua dapat membatalkan puasa. Ya. Wa hukmuhu indan nisyani kal akli. Hukum hubungan badan dan istimna seperti hukum makan. Artinya apa? Kedua-duanya membatalkan puasa jika dilakukan dalam keadaan sadar dan disengaja. Tapi jika dilakukan dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa. Siang hari Ramadan, Pak Haji Komar, lagi puasa hari pertama, ya, puasa hari pertama, habis subuh tidur, bangun jam 11 siang. Kan biasanya hari pertama suka lupa, Pak ya. Akhirnya apa? Lupa kalau hari itu Ramadan, sedang berpuasa, hubungan badan dengan istri. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dilakukan dalam keadaan lupa. Jadi hukum hubungan badan dan istimna seperti makan. Sengaja batal, lupa tidak batal. Wallahu a'lam bissawab.